Salam saudara, salam sejahtera. Dari wanita usia 16 tahun, ini episode 781 ya. 781. Wanita usia 16 tahun pelajar Sulawesi Utara. Sulut. Om Era, saya adalah salah satu anak youth di gereja saya yang juga mengambil pelayanan singer kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Awalnya saya diajak dan kebetulan ada teman akrab sehingga saya rasa memang sudah waktunya panggilan untuk melayani. Namun setelah teman akrab saya ini pergi pindah kota, tiap pelayanan saat break time latihan, saya selalu merasa takut dan malu setiap kali mau berbaur dan bergaul dengan orang-orang sepelayanan. Walaupun ada anak-anak youth juga teman-teman, karena takut tidak diterima atau bahasa gaulnya dikacangin. Saya tidak akrab dengan mereka karena jarang bertemu, berbaur sedangkan mereka erat satu sama lain. Jadi saya merasa sendirian sehingga saya cenderung menyendiri, tidak mengambil banyak percakapan dengan orang sekitar. Akhir-akhir ini saya berpikir untuk berhenti pelayanan karena setiap mau pelayanan saya malah dirundung rasa cemas dan takut sehingga mengganggu mental dan kenyamanan saya. Saya berpikir bahwa pendekatan diri ke Tuhan itu tidak harus pelayanan di gereja karena juga tercermin dengan hal-hal yang saya lakukan sehari-hari. Saya juga tercermin dengan hal-hal yang saya lakukan sehari-hari. Juga bisa saya lakukan secara pribadi, meski saya tahu bahwa kadang-kadang juga butuh orang, kakak mentor, teman untuk sharing. Namun karena hal di atas saya jadi lebih nyaman untuk menyimpannya secara pribadi. Jadi apakah stop pelayanan tidak masalah atau sekali melayani harus terus melayani? Oke, pelayanan memang tidak harus di gereja sayang, ya. Bisa di mana saja. Tetapi saya melihat kamu bermasalah dalam kepribadian. Kamu harus belajar bergaul, nak. Jadi kamu jangan takut dikacangin. Kalaupun dikacangin, kau belajar untuk hidup dikacangin orang tuh gimana rasanya. Ya, biar tahu bagaimana rasanya dikacangin orang itu ya, gitu. Lalu kamu belajar untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang ngacangin kamu. Yang maksudnya cuek terhadap kamu, tetaplah kamu pelayanan. Jangan kamu tidak pelayanan di situ, ya. Nanti pasti kamu ketemu teman. Tuhan akan menunjukkan teman. Pasti dari sekian banyak orang akan digerakkan Roh Kudus mendekati kamu. Sekarang kalau belum ya kamu tetaplah di situ. Yang kedua, datanglah kepada kakak pembina atau seorang yang bisa kamu ajak bicara. Pimpinan. Ya, pasti kamu doa dulu, Tuhan, aku cerita kepada siapa. Kamu temuin dia, kamu ceritakan masalahmu. Kamu akan dapat jalan keluar. Kalau kamu sudah punya kesempatan pelayanan, ya sebaiknya kamu pelayanan ya. Jangan kamu tidak melayani. Sayang ya, kesempatan ini berharga ya, mahal. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 20 tahun. Salam. Bapak beberapa minggu semenjak suara Bapak serak, ada yang ikut memuji juga ya saat doa pagi. Itu Kak Stefani ya. Senang rasanya karena saya dan suami baru beberapa bulan ikut doa pagi. Jadi baru sedikit-sedikit hafal lagu yang dinyanyikan saat doa pagi. Tapi di saat Kak Stefani ikut juga menyanyikan, jadi mudah juga untuk menyanyikan lagu-lagunya. Apalagi saat Kak Stefani ikut menyembah dengan suara yang merdu, rasanya tenang dan damai di hati. Aduh, tidak bisa diungkapkan deh. Semoga Kak Stefani ikut memuji terus saat Bapak live doa pagi ya. Selalu sehat Bapak sekeluarga. Oh ya Bapak, salam untuk Kak Stefani. Oke sayang, aku sampaikan salam kamu ya. Pernah satu kali tidak ikut karena pagi-pagi dia mimisan ya. Sudah bangun tapi mimisan jadi tidak ikut. Akan diusahakan ikut. Pernah juga tidak ikut karena dia masih kuliah. Dia masih kuliah dalam beberapa kelas. Dia ambil beberapa kelas ya. Jadi ambil beberapa degree maksud saya ya. Dan itu dia harus membuat tesis sampai pagi. Jadi waktu pagi dia belum tidur, Pak minta maaf aku tidak bisa ikut doa karena aku baru selesai buat tesis ya.
masih kuliah untuk satu program kuliah di salah satu universitas di Melbourne yang sekarang ini sementara online. Jadi kadang-kadang kalau tidak ikut karena hal-hal itu. Tapi terima kasih untuk masukan ini. Saya akan mendorong dia ikut terus. Tuhan memberkati. Dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Pak Eras, Bapak rohani kami yang baik. Terima kasih Pak Eras sudah menanggapi saran saya mengenai penggunaan kata depan dari dan pada. Oh ya, waktu itu tolong ingetin saya nak. Yang apa ya, dari dan pada. Supaya ini. Apa ya waktu itu ya. Jadi lupa saya. Tapi saran ini bagus. Hah? Bukan untuk saya, yang saya khotbah. Jangan menggunakan kata ini daripada ini. Ya. Coba cari nomor telepon ini ya. Idenya bagus sekali. Apa Eras, apakah boleh saya minta PDF? Oke. Dengan tema kenosis ini dicatat ya. Oh ya Pak, apakah saya juga boleh minta audio MP3 lagu-lagu Pak Eras? Tentu ya. Saya menghayati isi lagu-lagu Pak Eras dari pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Sungguh praktis dan menginspirasi dan mengarahkan. Bapak Yahweh selalu menaungi Pak Eras sekeluarga dan pelayanan. Saran saya Pak, emut vitamin C tablet setiap kali selesai berkhotbah untuk memulihkan pita suara. Oh oke. Baik juga minum wedang jahe gula aren. Terima kasih. I love you brother. Oke, saya panggil nama saya Hengki. Terima kasih Hengki. Usia 45 tahun, kalau ke Jakarta sekali-kali ke Mall Arta Gading, kasih tahu aku Hengki Pak. Yang kasih saran dari pada itu ya. Oke. Dari atau pada. Oke, Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 43 tahun menikah pengikut Kristus Yesus yang sedang terkurung dalam penjara. Wow. Salam, sudah kurang lebih 2 minggu saya ingin mengirim WA kepada Bapak. Tapi baru hari ini saya tergerak untuk menulis. Mungkin Tuhan yang izinkan. Apakah Pak Eras masih pengikut Yesus Kristus atau bukan? Tolong dijawab Bapak. Kasihan anak-anak Tuhan di dalam penjara. Satu jiwa selamat di hadapan Tuhan sangat berharga. Jangan buat iman kami kendor Pak, karena kami yakin dan tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mohon pencerahannya Pak, Tuhan sangat cinta pada jiwa yang bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga pasti cinta sama Pak Eras, sehingga Tuhan izinkan pengikut Bapak menjadi banyak yang saya lihat dari YouTube. Bapak dan upah dan rumah Bapak Eras di surga mungkin sudah besar disiadakan Tuhan Allah. Kalau Bapak Eras memang pengikut Yesus Kristus sejati, tolong bawa kami yang dalam penjara dalam doa agar kami terus menyaksikan kasih Kristus biarpun di dalam penjara. Oke. Saya kalau bisa menghubungi Anda, saya hubungi. Tolong catat nak. Kalau Anda bisa dihubungi orang saya, kami hubungi. Saya tetap mengikut Yesus. Apa cirinya? Bukan sekedar mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu harga mati. Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu harga mati. Tidak usah dibicarakan lagi. Jadi kalau orang mengatakan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus kalau ketemu dengan Maharaja kita. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak cukup dengan mulut. Bukti bahwa kita pengikut Yesus adalah kita mengenakan hidupnya. Perilaku kita harus seperti Yesus. Jika tidak, diragukan pengikutan kita. Amin. Dari wanita usia 51 tahun, Salam Pak Pendeta, ini untuk yang kedua kalinya saya bertanya. Bapak sudah membacakan suratan saya yang pertama dan sudah mendoakan cucu saya. Sekarang ini puji Tuhan cucu saya sudah sembuh. Wow, puji Tuhan. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah free will, kehendak bebas sudah ada saat Adam
Hawa masih di Taman Eden? Saya jawab dulu ya, ada. Jika ada, apakah perbedaan free will saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, dengan free will sudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hingga saat ini? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Eras bersama keluarga beserta semua tim pelayanan GSKI. Adam itu memiliki free will yang karenanya ada pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan untuk menunjukkan free will manusia. Apa perbedaannya dengan free will setelah jatuh dalam dosa? Ada yang namanya dosa orisinil. Ya, original sin. Ya. Ini tidak sama dengan personal sin. Kalau original sin itu hanya digumuli oleh dua pribadi, Adam dan Yesus. Yaitu pencobaan untuk mau menyamai Allah atau tidak. Atau setara dengan Allah atau tidak. Yesus berhasil. Ia tidak mau mengambil dengan paksa keadaan setara dengan Allah. Ya, dia tetap merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, Adam dan Hawa, diwakili Hawa, mau seperti Allah. Nah, ini original sin. Nah, setelah itu dosa yang dilakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan adanya original sin itu, dosa awal itu, maka manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nah, Yesus berhasil menang. Dia bisa mencapai kesempurnaan. Seperti yang Bapa kehendaki, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena Yesus inilah kita bukan hanya ditebus, bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, diangkutnya di kayu salib, kita juga dibimbing, dituntun untuk menjadi serupa dengan Dia, di mana Yesus menjadi model atau prototipe dari manusia yang Allah kehendaki, yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi dosa Adam mau menjadi seperti Allah, ini original sin. Karena ini gagal, manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan dan perbuatannya selalu meleset. Yang Martin Luther berkata non posse non pecari. Nah, melalui Yesus Kristus kita dididik untuk menjadi orang yang tidak meleset sampai tidak bisa meleset. Oke, cukup itu. Nanti dalam seminar pasti saya akan jelaskan lebih mendetail ya. Pria usia 53 tahun menikah di Semarang. Salam Pak Eras, puji Tuhan, puji bagi Yahweh sudah menjadi berkat besar buat membangun kembali umat Allah yang benar dalam kekudusan setelah ribuan tahun berlalu. Saya sepakat dengan Bapak untuk mengajarkan kebenaran ini. Istri dan ketiga anak saya sudah mulai mengerti akan kebenaran seperti yang Bapak ajarkan. Saya izin bertanya Pak, yang pertama kenapa dalam perjanjian lama tidak pernah dipakai sebutan Roh Kudus? Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah. Tapi ketika di perjanjian baru, Roh Allah disebut Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita bahwa Roh itu ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak sembarangan hidup, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Di perjanjian lama, umat perjanjian lama belum bisa dituntut untuk mencapai kesucian standar Allah. Tapi di perjanjian baru, Roh Allah ini yang juga disebut Roh Kudus membawa kita kepada standar kekudusan Allah. Mantap pertanyaannya. Dari Lukas 1:35, apakah roh yang dimiliki Yesus pada saat lahir adalah Roh Kudus? Bukan. Itu roh Yesus. Memang dia lahir dari Roh Kudus. Bagaimana proses menjadi manusia dari Roh Kudus maksud saya. Tapi roh yang ada pada Yesus ya roh Yesus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 16 terjemahan CGB dikatakan Roh Kudus adalah seorang penolong seperti Yesus. Apakah berarti Roh Kudus suatu pribadi? Roh Kudus itu rohnya Allah. Tapi juga bisa seperti berpribadi. Karena mewakili Bapa dimanapun
roh Allah ini berada. Jadi kalau kita berhadapan dengan roh Allah, kita berhadapan dengan Bapa, maka roh itu betul-betul bisa berpribadi. Tapi bukan pribadi lain. Nah itu hebatnya Allah Bapa yang multidimensional dan metafisika. Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan Bapak luar biasa ya, indah ya. Bapak dari Semarang usia 53 tahun. Oke. Dari wanita usia 34 ya. Dari wanita usia 34. Pak, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi keluarga yang sangat toksik. 34 tahun usianya di Manado. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kami bertiga memiliki 3 keyakinan yang berbeda. Kakak saya seorang mualaf, adik saya seorang Katolik, dan saya sendiri seorang Kristen. Kami anak-anak broken home, orang tua kami berpisah ketika kami sudah cukup besar. Papa saya memiliki agama Islam dan mama saya Kristen. Saya besar bersama dengan oma saya, sedangkan kakak dan adik saya bersama dengan mama dan papa saya. Namun ketika kami sudah dewasa, kami memiliki kehidupan masing-masing. Dari sejak kecil saya merasa diri saya selalu menjadi anak yang tidak dipedulikan oleh mama. Karena mama saya cenderung lebih membela adik. Bahkan sampai sekarang pun mama saya lebih membela dan menyayangi adik saya. Adik sudah menikah namun juga memiliki hubungan terlarang dengan seorang warga negara asing yang berumur 74 tahun. Adik sudah menikah namun juga memiliki hubungan terlarang dengan warga negara asing usia 74. Mama saya mengetahui itu, tapi mama saya justru membela dan membiarkan adik saya bersama dengan WNA itu. Hubungan ini juga diketahui oleh suami adik saya, dan suami pun mendukung karena mereka yang inginkan uang dan uang dari WNA tersebut. Seringkali saya menegur perbuatan adik saya, namun justru saya dihina dan direndahkan oleh mama dan adik saya. Pak, bagaimana saya harus menyikapi ini semua? Saat ini saya merasa apa yang saya lakukan justru salah di mata mereka. Mama saya lebih mendukung adik berbuat seperti itu. Jawaban saya cukup sederhana, nak. Kamu diam. Mulai hari ini kamu diam saja. Yang penting kamu bertumbuh dalam kekudusan untuk menjadi terang dan berkat bagi keluargamu. Kekudusanmu akan menjadi cara kamu menggugat keadaan itu, atau menjadi khotbah yang suaranya lebih keras dari ucapanmu. Berhenti di mulut, aksimu tunjukkan kekudusan. Ikuti Truth ID yang saya sampaikan. Ya, ikuti terus Truth ID dengan firman-firman yang pasti mengubah, dan doa bersama. Kalau saat-saat puasa, puasa bersama kami. Oke? We love you. Tuhan memberkati kamu. Kamu ada di track yang benar. Jangan banyak bicara, ya. Jangan tegur-tegur lagi adikmu dan mamamu. Jangan bicarakan lagi soal WNA. Diam saja. Oke. Dari wanita usia 24 tahun, lajang cempaka putih. Khotbah 10 September 2023, ibadah raya ketiga di MAG, membangun rumah diri sendiri dibanding membangun rumah Tuhan. Bapak, saya mau cerita, saya akui pada Agustus hingga September ini saya merasa hidup saya sesuai dengan pengertian sendiri. Saya seperti lari, Pak. Sebelumnya saya rutin datang ke MAG ikut doa pagi. Ternyata saya masih jatuh dalam dosa. Saya sadar ada waktu saya malas dan membiarkan rasa tersebut, dan saya sadar ada pengaruh teman yang tidak salah dalam norma, Pak. Teman yang tidak salah dalam norma. Lagi saya sadar itu membuat saya menuturkan semangat saya mendekat sama Tuhan. Saya mempergunakan pendapatan untuk kesenangan saya sendiri. Padahal sebelumnya saya memutuskan untuk berkomitmen untuk segala sesuatunya kembali pada Tuhan. Benar, Pak, saya juga bertanya-tanya apa yang merasuki pikiran saya hingga seperti ini. Sehingga beberapa hari saya bergumul mengapa saya memutuskan bergaul dengan orang yang mengantarkan saya pada kebiasaan buruk. Teman tadi artinya yang tidak dalam norma, ya. Pengaruh teman. Apa? Normanya mungkin tidak baik, ya. Pengaruhnya buruk gitu, ya.
Pada pergumulan saya ini, beberapa hari sebelum tanggal 10 mendengar khotbah Pak Eras, dalam pekerjaan merasakan bahwa Tuhan memberikan kepercayaan lebih. Tuhan seperti menggerakkan segala sesuatunya untuk menyatakan bahwa Dia tetap menyertai dan membuat saya tetap bergantung padanya. Saya berusaha membangun kebiasaan kembali hingga saat itu. 10 September saya hanya memiliki keyakinan ada pesan Tuhan yang spesifik yang akan diberikan saya. Akhirnya saya dengan segala pergumulan dan keyakinan saya datang ke gereja. Dan tanggal 10 September itu di ibadah sore, dalam hati saya Roh Kudus berkata, pasti ada pesan penting untukmu yang personal di ibadah ini. Pak Eras, ketika Bapak membuka pesan Tuhan di awal, pesan yang menggetarkan hati Bapak mengenai, oh ya saya berkata ini pesan menggetarkan hati saya. Mengenai mengapa kamu mementingkan kebutuhanmu daripada mementingkan pekerjaanku. Sebenarnya saya tidak merasa itu untuk saya. Karena saya benar-benar merasa sudah segenap hidup. Benar. Tetapi ternyata ini pesan untuk kamu dan mungkin untuk yang lain, nak. Luar biasa. Ini benar-benar konfirmasi. Maka tadi saya katakan waktu saya khotbah, ini pesan rasanya bukan untuk saya, tetapi tetap juga saya merasa saya tujukan untuk diri saya. Saya terharu Pak, pesan ini tertuju pada saya. Karena benar-benar ditunjukkan Tuhan dan menyadarkan saya lewat pesan Pak Eras. Bapak bilang ini bukan ditujukan buat saya Bapak. Bapak bilang bukan untuk mencari dana. Saya tersenyum. Saya mengiyakan itu bukan untuk mencari dana. Tapi ini pesan ditujukan untuk saya. Saya bersyukur dan saya mau berkomitmen Pak. Seperti sulit ya membangun kembali. Kadang diri sendiri pesimis. Tapi saya selalu mendekat. Mendengar agar saya semakin sembuh. Saya mau mendekat mendengar agar saya semakin sembuh dan rendah hati. Berbalik dari jalanku yang jahat ini. Terima kasih Pak Eras karena Bapak menjadi sarana untuk menyampaikan pesan ini. Saat ini saya sedang berkomitmen untuk kembali dalam track yang benar. Dan tetap mau rendah hati mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kembali pada kemuliaannya. Tolong doakan ya Pak, semoga saya konsisten, saya lebih bijak dalam segala hal. Agar saya lebih bisa mementingkan pekerjaan Tuhan. 24 jam di hadirat Tuhan. Sehat selalu Pak, Tuhan memberkati. Kamu tulis ini saya terharu deh. Ya. Kamu tulis ini saya terharu nak. Ya benar saya terharu. Kamu diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Wanita usia 38 tahun. Sudah menikah ya. Toraja Sulawesi Selatan. Wah dari Sulawesi Selatan. Pak Eras, Bapak rohani saya yang saya hormati. Saya salah satu pecinta suara kebenaran. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Eras atas semua pengajaran Bapak. Terutama seminar Logos yang menjawab kebingungan saya selama ini dalam memahami Tritunggal. Tetap semangat ya Pak untuk terus menyuarakan kebenaran. Oh ya Pak, saya mau cerita. Saya bermimpi ketemu Pak Eras. Pertama tanggal 11 Agustus. Dan yang kedua tanggal 9 September. Waktu mimpi pertama seperti ada di satu acara. Dan tiba-tiba Pak Eras muncul jadi tamu undangan memakai baju batik. Waktu Pak Eras duduk depan saya, langsung ke belakang sibuk mencari apa yang bisa saya hidangkan ke Pak Eras. Tapi tidak menemukan apa-apa, hanya air putih saja, 1 gelas. Saya pun berlari ke depan membawa air putih itu dan berikan ke Pak Eras sambil berkata, maaf Pak Ara, hanya ini yang saya bisa kasih ke Bapak. Dan sambil mengambil air itu Bapak senyum dan berkata, tidak apa-apa. Mimpi saya yang kedua seperti ketemu dalam satu ibadah. Saya lihat wajah Bapak Eras seperti putih bersinar. Tapi badan Bapak agak kurus. Dalam mimpi itu saya peluk Bapak, saya cium tangan Bapak dan Bapak pesan ke saya, kamu harus jadi berkat di gereja di mana kamu berada. Saya pengen foto dengan Bapak dalam mimpi itu, tapi Bapak seperti tergesa-gesa, jadi tidak sempat foto.
Pertanyaan saya, Pak, kira-kira apa pesan Tuhan kepada saya dari kedua mimpi ini, Pak? Saya pernah berdoa, saya bilang kalau tidak ketemu Pak Eras di dunia ini tidak apa-apa, tapi ketemu Tuhan di langit baru, bumi baru. Oke. Jadi yang pertama saya mau beritahu bahwa Tuhan berfirman, segelas air putih yang kau berikan, segelas air yang kau berikan kepada orang yang jadi hamba Tuhan, itu tidak akan lepas upahnya. Segelas air putihmu kepada saya bisa dalam bentuk doa. Oke? Yang kedua, tetaplah di gerejamu. Memang benar, saya sering menganjurkan tetap di gerejamu, jadi berkat di gereja itu. Ya sampai Tuhan pindahkan kalau memang Tuhan mau pindahkan. Amin. Pertanyaan yang kedua, Pak, tolong jelaskan maksud Amsal 23 ayat 13-14 ya. Wow, buka dulu ya. Saya karena belum membaca pertanyaan ini sebelumnya. Amsal berapa? Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawa dari dunia orang mati. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ini sebenarnya saya belum lihat teks aslinya ya. Tapi jika demikian saya juga bisa ngerti maksudnya. Bahwa sebenarnya anak pun dijadikan sarana Tuhan untuk kita. Mendidik kita. Jadi kalau anak kita salah, ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan tidak berani membuat atau memberikan disiplin kepada anak. Kalau firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, sebenarnya ayat itu bukan hanya untuk anak, juga untuk orang tua. Supaya orang tua pantas dihormati. Jadi ayat tadi mengatakan maksudnya anak pun memberi pelajaran ke orang tua. Jadi kalau anak berbuat salah, orang tua belajar dari kesalahan anak itu. Tapi jangan tidak memberi disiplin. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan terakhir, Pak, apakah berguna bagi orang percaya memasukkan anak ke kelas bela diri, taekwondo dan sejenisnya? Sebaiknya tidak. Ya. Ya, sebaiknya tidak. Karena itu akan membuat anak jadi keras dan sombong. Saya pernah belajar silat. Dan itu membuat saya jadi sombong. Jadi tidak pernah merasa takut orang lalu maunya ribut, mau menunjukkan kekuatan. Waktu saya masih muda sekali. Oke, cukup. Anak saya umur 8 tahun kirim salam ke Bapak. Dia suka menyanyikan lagu Bapak yang judulnya Pulang. We love you Pak Eras. We love you to all. Salam buat anakmu dari Om Eras. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ini masih satu lagi ya. Satu lagi ya saudara. Belum habis. Tinggal satu lagi dari wanita usia 48 tahun. Pastor Erastus, anak laki-laki saya berusia 22 tahun. Jadi usia ibu ini 48 tahun, waktu punya anak ini umur 26 ya. Waktu nikah maksudnya, atau waktu melahirkan ya. Waktu melahirkan. Memiliki hubungan dengan wanita usia 19 tahun. Jadi anak laki-lakinya 22 tahun, pacarnya usia 19 tahun. Yang rentan depresi. Bahkan sampai saat ini harus minum obat ke psikolog. Saya dan suami kurang sreg bahkan khawatir. Tapi kami tidak mau frontal mengatakan tidak boleh. Saya mengatakan berdoa, tanya Tuhan. Ya. Orang tua dari wanita ini bahkan bilang ke saya terima kasih karena anak saya mau menerima anaknya. Wow, mohon pencerahannya Pastor Eras. Dan satu lagi saya mau tanya, apa benar rumah yang tidak ditempati bertahun-tahun banyak setannya? Apa perlu didoakan dulu baru ditempati? Terima kasih. Yang pertama, udah bagus. Jangan bersikap keras kepada anak. Didampingi. Lalu saya tidak tahu tingkat depresi atau stres anak perempuan ini. Ya, tidak selalu buruk. Kalau dia bisa sembuh, dia bisa menjadi orang yang menolong orang yang depresi atau stres lain. Jadi orang yang pernah stres tidak selalu buruk ya. Tetapi Anda bijak untuk diam, membimbing walaupun tidak setuju. Ya, tapi bimbing dan minta petunjuk Tuhan. Kecuali yang perempuan itu misalnya PSK.
janda usia lebih 10 tahun punya anak beragama lain. Nah, ini lebih parah. Jadi Anda harus melihat ini masih baik. Cuman ya tentu kamu kurang serg karena ingin yang terbaik untuk anakmu. Tapi anak ini juga belum tentu buruk. Walaupun memberikan isyarat yang kurang baik. Tapi belum fatal maksudnya ya. Oke, jadi dampingi terus anakmu, jangan bersikap keras ya. Anakmu ini anak baik. Anak baik sebenarnya ya. Dan punya prinsip. Anakmu ini punya prinsip dan idealis. Yang kedua, rumah yang tidak ditinggali apakah dihuni kuasa gelap? Tidak selalu. Tapi dari pengalaman saya iya. Iya, rumah kosong sering dihuni kuasa gelap. Apakah harus didoakan dulu? Didoakan bisa, tidak didoakan. Kalau tidak didoakan pun, kalau kita anak Allah masuk rumah itu setan minggir. Seperti rumah yang saya tempati dulu katanya paling angker di gang ini, kata tetangga. Tapi saya masuk ya saya urapi selesai ya saudara. Ya memang waktu belum saya tempati, pembantu siang datang, pembantu melihat tukang yang memperbaiki, ada orang naik turun tangga atau turun tangga padahal nggak ada. Ya tapi saya tempati ya nggak ada masalah. Ya. Karena sebelum ditempati ini pakai sembayangan 24 jam. Ada sembayangan yang tidak pernah berhenti pakai kaset ya. Tapi oke. Kalau kita anak Allah yang hidup kudus, Tuhan pasti lindungi. Malaikat kita jauh lebih kuat. Nah, nggak ada salahnya rumah yang mau ditempatin, didoakan, diurapi pakai minyak urapan sebagai tanda itu milik Tuhan. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Saya mengajak doa pagi jam 5. Ya, bangunlah 4:30. Doa pagi jam 5. Tuhan memberkati.